In a few minutes. We still wait for the Dean of Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, and also the others invited. Selamat pagi, Prof. Gandes. Selamat pagi, Mas Yopi. Selamat pagi, Ibu Bapak semuanya. Ibu Gandes. Budi kan semoga sebentar lagi tadi masih ada di sebelah di SDM seleksi. Yap. Selamat pagi, Prof. Priana. Aduh, ini paling beda ini. Selamat pagi. Beda apanya ya? Aduh. Pagi, Prof. Gandes. Sudah berjiwa merdeka, jadi beda. Ya, itu harus harus di maintain. Harus digelorakan. Gelorakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin untuk memulai sesi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning everyone, ladies and gentlemen. Selamat datang di sesi press conference 2021 Virtual Summer Course
presented by Faculty of Medicine, Public Health and Nursing in collaboration with Faculty of Dentistry and also Faculty of Pharmacy. I also say thank you so much for coming, Prof. Ko from Taipei Medical University. Thank you so much for coming. Dan saya juga menyapa hadirin tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada saya sapa terlebih dahulu Bu Dekan, Profesor Ovaemlia, selamat pagi Bu Dekan. Kemudian juga hadir bersama kita di sini ada Prof. Gandes, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM, serta hadir juga bersama kita ada Profesor Dr. Renatiana Hirtiani dari Faculty of Pharmacy Universitas Gadjah Mada, and also from Taipei Medical University we have Profesor Suyuko, and also we have Pak Tony from Department of Health and Nutrition, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, and also we have Dr. Gunadi as a chairman for this course. Pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan beberapa informasi dan tentunya nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Dan satu lagi juga menyapa teman-teman dari rekan-rekan media yang sudah hadir bersama kami di sini melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu ada teman-teman dari KR, kemudian dari Jawa Pos, dari RRI Jogja, dari ADI TV, Suara Merdeka, Seputar Indonesia, dari Harian Jogja, Jatra, iNews, dari Bernas, dari Detik.com, dan juga teman-teman dari Humas Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini nanti akan dibuka dan disampaikan sekilas tentang pelaksanaan dari 2021 virtual summer course yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Dekan. Terus kemudian nanti juga akan ada sesi tanya jawab dari tamu undangan yang sudah hadir bersama kita di sini. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai sesi press conference kali ini, saya mohon kesediaan dari Bu Dekan, dari Dekan FKKMK UGM, Profesor Dr. Ovaemlia, untuk sekilas memberikan sambutan atau pembuka untuk sesi press conference hari ini. Monggo, Bu Dekan. Terima kasih, Mas Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Good morning, everyone, especially Prof. Ko from TMU. How are you? Hope you always healthy, and happy, Ibu dan Bapak yang saya hormati, di sini ada tadi sudah disebutkan dari FKKMK, dari farmasi. Kelihatan apakah sudah ada teman-teman dari kedokteran gigi? Belum hadir ya? Belum gabung? Belum join ya. Juga teman-teman wartawan semua juga ini especially ini Bapak Koordinator ini yang dari tahun ke tahun Pak Gunadi mengkoordinir summer ataupun winter course di FKKMK UGM Juga di sini terima kasih kehadiran teman-teman wartawan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi mungkin sekilas saja bahwa kita sudah menyelenggarakan summer dan winter course ini sudah beberapa tahun berapa tahun 4 tahun, 5 tahun? Terus jadi lupa. 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi apa tujuannya diselenggarakan summer dan winter course ini sebetulnya membuka wawasan untuk kita berpikir, berdiskusi lintas profesi yang tentunya dalam berbagai topik dan juga tidak membatasi hanya untuk area UGM ataupun Jogja ataupun Indonesia, tetapi ini lintas jadi sifatnya global. Jadi kalau sebelum pandemi kita menyelenggarakan ini tentunya lebih meriah lebih hot karena kita gelombang hati kita bisa saling bertautan gitu. Kalau di sini kan cuman lihat senyumnya Prof. Gandes yang manis dari jauh tapi nggak pernah tahu bagaimana Prof. Gandes kalau misalnya bersiul misalnya gitu atau memberikan
komen-komen nakalnya gitu ya. Jadi artinya gelombang-gelombang hati itu yang memang menjadi salah satu tantangan ya. Tetapi dalam masa pandemi ini kita juga tetap melakukan karena kita tahu manfaat yang diperoleh ya bagi adik-adik ya untuk generasi yang akan datang ini luar biasa, dan topik yang diambil juga sangat bervariasi. Mungkin nanti kita lebih banyak bertanya jawab tentang bagaimana kita mengemas dan melakukan hal ini sebelum pandemi atau setelah pandemi, dan kenapa kegiatan ini dapat berlanjut dan insya Allah semakin besar ya, dan merupakan satu keunggulan dari program unggulan dari UGM ataupun Indonesia ya, untuk bisa bergandeng tangan dengan universitas global. Saya kira itu untuk sebagai awal, Mas Yopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan. Selanjutnya menyambung dari pernyataan dari Bu Dekan, Prof. Gandes. Kira-kira sebenarnya dulu latar belakangnya kenapa diselenggarakan summer course itu seperti apa, Prof. Gandes? Serta mungkin sedikit dicuplik kenapa tema tentang complementary healthcare and functional food dipilih menjadi menjadi topik besar di summer course tahun ini. Mungkin Prof. Gandes, monggo. Oke, baik, terima kasih Mas Yopi, Ibu Bapak, teman-teman media yang juga mungkin beberapa kali sudah join dengan press conference summer atau winter course. Jadi di FKMK UGM itu sebenarnya kalau program interprofessional education itu ada di dalam kurikulum sudah lama dipelopori Bu Dekan, Prof. Ova. Itu wajib di setiap semester ada. Nah, kita juga pengen mengadakan sesuatu yang lebih bersifat pilihan mahasiswa elektif, sehingga SKS-nya dikemas lebih sedikit, waktunya lebih singkat begitu, dan kemudian kita juga membuka bahwa kita punya saudara-saudara di farmasi, dentistry, kadang-kadang juga dengan vokasi, mungkin juga dengan psikologi begitu ya, semakin membuka diri karena interprofessional education itu bisa melibatkan berbagai macam pihak. Itu kenapa kemudian kita mempunyai summer dan winter, dan harapannya itu juga terbuka untuk dalam negeri, luar negeri. Nah, mengapa temanya dipilih ini gitu? Saya meyakini kita semua sadar bahwa kekayaan Indonesia itu sangat beragam, biodiversity-nya itu sangat valuable gitu ya. Nah, dari kesehatan sendiri, sebenarnya kekayaan Indonesia itu bisa dipakai untuk maintaining kesehatan, untuk prevensi, kemudian untuk menjaga kebugaran, bahkan bisa untuk treatment ya berbagai diseases. Nah, menurut kami sangat tertantang gimana ya supaya anak-anak kita, para mahasiswa yang ke depan sekian tahun lagi bisa jadi mereka adalah tempat kita meminta tolong, itu juga punya concern, punya ketertarikan, punya minat untuk mempelajari lebih lanjut, mengolah begitu ya dengan diskusi yang keren antar profesi supaya kekayaan kita itu nggak tinggal cerita saja, tapi memang harapannya bisa nanti dipakai dengan menebarkan perspektif dari berbagai ahlinya, dari berbagai bidang. Nah, ini kenapa kita angkat, dan panitia Summer Winter Course itu setiap tahun menantang dirinya memang untuk memilih tema-tema yang relevan, menarik, tentu saja penting, dibutuhkan untuk di dunia kedokteran kesehatan sekarang maupun di kemudian hari. Begitu, Mas Yopi. Ya. Baik, terima kasih Prof. Gandes. Selalu menantang untuk bisa mengangkat tema-tema yang lagi trending, sedang happening, dan menjadi peluang untuk para peserta untuk bisa mengasah keterampilan lebih lanjut. Dan salah satu Bapak Ibu, teman-teman rekan media, topik pada sesi summer course kali ini adalah terkait masalah herbal medicine. Dan ini salah satu rekanan dari FKKMK UGM adalah dari Fakultas Farmasi UGM, ada Profesor Stiana. Prof. Stiana, mungkin bisa disampaikan sekilas, Prof. Kira-kira seberapa urgent melihat kondisi sekarang yang makin modern tentang herbal medicine, Prof? Dan bagaimana karena pengembangan ke depannya, serta mahasiswa itu masih cocok nggak sih, Prof, untuk belajar tentang herbal medicine ke depannya? Oke, makasih Mas Yopi. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Terima kasih Dr. Gunadi. Pertanyaan yang sangat menarik ya dari Mas Yopi terkait dengan ada dua sisi mata uang di sini ya, bahwa kita mempunyai biodiversitas yang sangat besar, selain itu juga memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi juga, sehingga kemudian sebetulnya potensi itu sangat besar untuk bisa kita menjadi bagian dari kemandirian kesehatan, khususnya dalam bidang bahan baku obat gitu ya. Bukan hanya obat modern atau obat konvensional, tapi juga obat herbal medicine. Tapi di satu sisi ternyata kekayaan alam dan juga kekayaan budaya tadi itu tidak cukup gitu, karena pada kenyataannya sampai saat ini kita masih impor untuk bahan baku obat, dan juga yang ini yang lebih mungkin memprihatinkan lagi itu adalah bahwa ternyata beberapa ekstrak bahan alam itu pun juga kita impor gitu, sehingga kita berharap bahwa dengan menggiatkan acara-acara seperti ini, di mana ada melihat perspektif yang sama, yaitu dalam hal ini adalah obat herbal, complementary medicine, dan juga functional food, karena itu sebenarnya posisinya hampir sama. Kita melihat bersama dengan tujuan yang sama, tetapi dari beberapa bidang ilmu ini harapannya nanti ke depan akan memacu untuk kemajuan di bidang ini yang bisa meningkatkan kemandirian Indonesia, khususnya di bidang bahan baku obat maupun obat herbal. Mudah-mudahan demikian Mas Yopi dengan adanya kegiatan ini. Ya. Jadi mahasiswa harapannya semakin ditantang, gitu, Prof, untuk melihat peluang yang ada di Indonesia. Kayak tadi Prof Dea mengatakan ada biodiversity-nya cukup banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke ya, Prof. Resources-nya cukup banyak sekali. Baik, terima kasih Prof Triana untuk insight yang sangat menarik. So, ladies and gentlemen, in every year, summer course or winter course invited overseas speakers, not only from Asia, but also from Europe, America, and etc. And one of our overseas speakers for this virtual summer course, we have Professor Suyuko from Taipei Medical University. Prof. Kuo, can you give some brief information? How is the practice of complementary healthcare in Taiwan? Do you have some story about maybe regarding to your research? How is the implementation of complementary healthcare in Taiwan? Can you say again what kind of alternative medical care? Yeah, we want to know how is the practice of complementary healthcare in Taiwan? Okay, healthcare in Taiwan, right? Yeah, complementary healthcare, yeah. Okay, all right. Thank you so much. And it is really a great honor for me to attend this international conference. And for today's such a great opportunity, we would like to share that the complementary care in Taiwan, I think in the past, we all have the traditional Chinese medicine. So for today's talk, I'm going to share one of the important topic is the acupressure. Instead of acupuncture, we have acupuncture, acupressures, and the acupressure is very less invasive and very easy to use. So this is one of the common use, complementary health intervention that we use in Taiwan cultural context. And for most of our people in Taiwan, since we've been exposure to this complementary health strategy since we are little. So we have very high level of cultural acceptance to receive all kinds of the complementary health intervention in Taiwan. So I'm looking forward to learn from all of the speaker and audience today and to see, I think the beauty of the complementary health intervention is it fit into each culture and it all have a very positive health outcome as well. So thank you so much for the invitation. Yeah, thank you so much, Prof. Kuo. Regarding to complementary healthcare, how about the research talk about complementary healthcare in Taiwan? Oh yes, we do have a lot of research, evidence-based research into finding out
the effectiveness of the complementary health intervention. For example, right now we have a COVID-19. It's the global pandemic, right? And in Taiwan, we have a research. They are focused to finding out the effectiveness of the herbal medicine, that it will be very effective to relieve the symptom for those patients who have the COVID-19 infections. And the preliminary research data, it shows it is really promising. So right now we're moving to number 2, a study on finding out what is the most effective dosage, and also what is the most effective combination of herbal medicine for the COVID-19. And not just the herbal medicine, and also the other complementary health intervention as well. So we conduct a lot of research regarding the complementary health intervention in Taiwan. Ya, thank you so much, Prof. Kuo. Nah, teman-teman media mohon izin untuk mentranslate kan, untuk atau mungkin meringkas sedikit apa yang disampaikan Prof. Kuo from Taipei Medical University. Beliau mengatakan bahwasannya complementary healthcare masih diminati di negara Taiwan sebagai salah satu opsi pilihan terapi. Jikalau dikaitkan dengan riset, banyak sekali riset-riset yang diselenggarakan di sana berkaitan dengan terapi komplementer, terutama ketika dikaitkan dengan penanganan COVID-19 di Taiwan. Seperti itu. Kemudian berlanjut ke topik selanjutnya. Complementary healthcare and functional food. Ada kata functional food di sini atau pangan fungsional. Sudah hadir bersama kita di sini salah satu dosen dari Departemen Gizi Kesehatan FHKMK UGM, Pak Tony. Seberapa urgent atau seberapa happeningkah pangan fungsional di praktek pelayanan kesehatan di Indonesia, Pak Tony? Terima kasih Mas Yopi atas pertanyaannya. Pangan fungsional sebenarnya merupakan salah satu produk yang bisa dibilang sekarang menjadi unggulan di Indonesia, dan kita dari sejak dulu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ganes punya kekayaan natural resources dan juga budaya kuliner pola makan yang sangat-sangat beragam sekali, dan banyak ternyata di antara pada makanan ini itu adalah makanan-makanan yang memiliki dampak selain untuk mengenyangkan dan memberi rasa enak saja. Karena banyak di antara makanan ini yang punya dampak positif terhadap tubuh kita, mulai dari membantu memperkuat sistem imun sampai dengan bisa membantu memberikan properti khusus. Dan pada dasarnya dalam pelayanan klinik, misalnya di rumah sakit, misalnya kita sebagai ahli gizi rutin menggunakan pangan fungsional. Salah satu contohnya misalnya tempe itu dibuat menjadi dalam tubuh tempe untuk membantu mengurangi durasi dan frekuensi diare pada anak balita yang mengalami diare misalnya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru menjadi semakin happening, ya, seperti disampaikan oleh Mas Yopi, semakin relevan karena ada banyak sekali hoax terkait dengan makanan fungsional yang muncul di masyarakat. Mungkin teman-teman kemarin ingat di media itu yang video orang berebutan susu tertentu untuk bersama-sama mendapatkan membeli sebanyak-banyaknya karena diperkirakan atau dianggap memiliki manfaat terhadap imunitas untuk memperkuat imun tubuh kita. Nah, dalam course ini kali ini nanti teman-teman peserta akan bisa mendapatkan ilmunya yang benar dari para pembicara dari dalam maupun luar negeri. Sebenarnya mana sih makanan yang memiliki dampak fungsional di dalam tubuh kita dan mana yang sekedar hoax saja yang sebenarnya nggak ada dampaknya terhadap tubuh kita ketika dikonsumsi. Seperti itu, Mas Yopi. Ya, baik, terima kasih Pak Tony. Karena juga semakin ke sini kalangan muda pun semakin tertarik dengan beberapa pangan yang sifatnya ada penambahan nilai gizi tambah ya Pak Tony ya. Dan semakin ke sini juga beberapa orang semakin interest dengan pola hidup yang lebih sehat seperti itu. Dan juga hoax itu sangat-sangat menjadi PR sebenarnya, tidak hanya sekedar untuk para akademisi tapi juga masyarakat umum untuk selalu diperangi istilah hoax atau disinformasi. Dan kita akan berlanjut Pak Ibu kita akan mundur sedikit gitu. Baik, kembali lagi terkait masalah penyelenggaraan summer course. Saya juga ingin mendapatkan informasi nih dari Dr. Gunadi sebagai chairman yang dari tahun ke tahun selalu mendampingi kegiatan ini. Dr. Gunadi, kira-kira secara in the end of course ini Dr. Gunadi, kira-kira apa yang bisa didapatkan gitu? Apa harapan dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu panitia ketika nanti peserta bergabung di summer course tahun ini, Dok? Ya, terima kasih Mas Yopi.
seperti yang disampaikan oleh Bu Ova dan Bu Gandes bahwa kegiatan summer course, winter course ini kan sudah berjalan dari kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Dari 2016 tepatnya, summer course yang pertama. Sejak Bu Ova wakil dekan akademik sampai sekarang menjadi dekan. Jadi artinya kegiatan yang sangat sustain dan tentunya ini sejalan dengan tujuan, salah satu tujuan selain yang disampaikan Bu Ova dan Bu Gandes dan Bu Triana, ada tujuan juga untuk World Class University. Jadi dalam salah satu komponen World Class University yang dinilai adalah keterlibatan dosen maupun mahasiswa asing di dalam kegiatan akademik universitas ataupun unit kerja, dalam hal ini fakultas. Sedangkan pemilihan topik sendiri ditentukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Gandes bahwa selalu ada challenge. Kami di-challenge oleh Bu Gandes, topik itu di brainstorming, kemudian dipilih dan dipilah berdasarkan current situation saat ini. Misalnya saat ini pandemi. Ya, kalau tahun lalu terkait dengan revolusi 4.0 kan. Nah, sekarang tentunya dengan kondisi pandemi ini, maka sedikit banyak kita tahu banyak sekali penggunaan terapi komplementari. Ya, jadi kita sengaja menggunakan complementary medicine dibandingkan penggunaan yang mungkin terapi herbal katakanlah. Karena complementary medicine jauh lebih luas daripada penggunaan kata terapi herbal. Karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Triana, kita negara Indonesia adalah biodiversity atau keragaman hayati, yang itu mungkin tidak semua negara memilikinya. Sehingga topik itu kita angkat menjadi sangat relevan untuk tahun ini dan dikaitkan juga dengan pangan fungsional yang termasuk juga dalam keragaman hayati. Problem yang paling utama adalah bagaimana complementary medicine itu mempunyai evidence yang kuat. Itu kan tantangan bersama. Jadi jangan sampai kedokteran katakanlah konvensional atau barat memandang complementary medicine itu bukan kedokteran yang berbasis bukti. Itu kan keliru sebetulnya. Nah, itu yang ingin kita sampaikan dalam summer course, bahwa complementary medicine itu juga bisa berjalan berdampingan asalkan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Baik itu yang dibuktikan dengan lab, kemudian dibuktikan dengan uji klinis, dan itu tentunya akan bisa menjadi terapi yang berdasarkan bukti atau evidence. Sehingga mahasiswa peserta mempunyai pemahaman yang komprehensif bahwa complementary medicine itu juga suatu kedokteran yang berbasis bukti. Mungkin itu Mas Yopi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Gunadi. Jadi tidak hanya sekedar nanti peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu, tapi juga ini sebagai memperkuat mitra gitu antara FKKMK UGM, farmasi dan juga FKG dengan mitra luar negeri untuk semakin memperdalam penelitian, riset dan juga kolaborasi yang lain. Bapak Ibu, teman-teman rekan media, monggo kami persilahkan untuk teman-teman dari rekan media untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber yang sudah hadir pada sesi pagi hari ini. Monggo silahkan. Saya boleh Mas Yopi. Monggo Mas Agung dari Suara Merdeka nggih. Monggo ya. Ditujukan kepada siapa Mas Agung? Ya, Mas Yopi. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Gandes dan Prof. Triana tadi ya, bagaimana kekayaan alam kita itu luar biasa begitu. Tetapi tadi juga disinggung bahwa ternyata untuk obat-obatan alternatif ini juga masih ada yang impor juga gitu ya. Padahal kita juga punya sumber daya yang banyak gitu. Nah, kira-kira seberapa besar kita impor itu dan apakah kita bisa memenuhi itu sendiri sebenarnya gitu ya. Itu yang pertama.
Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan banyak orang-orang di luar sana itu yang sangat mempercayai adanya terapi alternatif gitu ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gunadi tadi, dan kepercayaan masyarakat itu begitu tinggi gitu ya, dan mereka mempercayai bahwa mereka bisa sembuh dengan itu. Nah, kira-kira apakah dari FKKMK itu akan melakukan apa semacam menggandeng mereka atau menjadikan mereka mitra atau seperti apa gitu ya, barangkali dari kelanjutan summer course ini. Saya kira itu dulu Mas Yopi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung untuk pertanyaannya. Sedikit mereview tadi dua pertanyaan. Pertama terkait impor bahan obat herbal dan kira-kira bagaimana ke depannya Indonesia menjawab akan tantangan itu. Kemudian yang kedua terkait masih ada beberapa masyarakat yang mempercayai terapi alternatif dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu narasumber ketika ada beberapa masyarakat yang masih sangat percaya banget gitu terkait pengobatan alternatif dan bagaimana ini FKKMK, Farmasi dan juga FKG menjawab isu-isu semacam itu. Monggo Prof. Gandes atau Prof. Triana. Nanti mungkin yang impor biar Prof. Triana ya, Prof. Triana ya. Siap. Ya. Matur nuwun Pak Agung dari Suara Merdeka, itu koran saya sekeluarga sejak saya kecil. Matur nuwun. Yang pertama saya mohon izin menjelaskan dulu ya, di summer course itu nanti akan beberapa panel Pak Agung, yang harapannya panel ini bisa membuka mahasiswa ya. Panelnya itu dikenalkan dulu dengan local wisdom for healthcare dan wellness. Itu local wisdom tuh ada di mana-mana. Itu kita kenalin dulu, biar anak-anak juga paham bahwa kita punya local wisdom ya. Kemudian baru ada panel herbal medicine gitu ya. Kemudian complementary intervensi. Jadi intervensi yang komplementer dari Western medicine begitu ya. Kemudian nanti juga tadi ya makanan fungsional dan bagaimana makanan fungsional itu untuk fungsi terapeutik. Nah, ini sebenarnya harapannya itu bisa membawa anak-anak punya pemahaman yang lebih dalam dan lebih broad, bahwa we have something that we have to explore together. Dan sebenarnya sampai saat ini anak-anak mahasiswa itu juga sudah lumayan ya, ada banyak yang kemudian meliti untuk skripsinya, untuk tesisnya, hal-hal yang memakai kekayaan kita tadi. Hanya mungkin kan ini perlu terus-menerus ya digaungkan. Nah, sehingga tadi Pak Agung tanyakan habis ini akan apa langkah lanjutannya begitu kan. Nah, apakah akan menggandeng juga tadi ya para dari komunitas yang sudah mempraktekkan itu. Kalau di FKKMK sendiri sudah ada juga namanya pusat kajian yang disebut pusat kajian untuk herbal ya. Dan nanti juga teman-teman dari pusat kajian ada yang jadi pembicara di sini ya Pak Gunadi ya. Nah, tentu saja harapannya event-event seperti ini yang terus-menerus itu juga nanti bisa diteruskan dengan kegiatan-kegiatan pengkajian yang lebih kolaboratif. Kita kan hanya bertetangga dengan farmasi itu ya, cuman melompat begitu ya dengan KG dan seterusnya. Itu harapannya nanti yang disampaikan Pak Agung apakah akan diikut sertakan ya, itu diikut sertakan bisa dengan berbagai macam aspek ya Pak Agung, dalam nanti misalnya penelitian bersama atau mungkin menjadi tempat untuk subjek menggali seperti apa praktek-praktek baik yang selama ini sudah ada. Tetapi salah satu inti yang tadi disampaikan Pak Gunadi bahwa yang ini pun perlu diteliti, perlu berdasarkan sains yang baik supaya bisa lebih diterima worldwide begitu ya. Jadi yang tadinya diugemi, dipakai, sudah dibuktikan, dirasakan. Nah, ini secara saintifik dibuktikan. Nah, harapannya anak-anak kita yang ikut itu ya ada yang tergerak gitu ya untuk terlibat di sana. Begitu Pak Agung, matur nuwun. Iya, terima kasih Prof. Gandes. Monggo, Prof. Triana, tadi terkait pertanyaan dari Mas Agung terkait bahan obat herbal tadi. Monggo. Oke, matur nuwun Pak Yopi. Terima kasih pertanyaannya Pak Agung, menarik sekali nih ya. Ini menjadi concern kita bersama ini terkait dengan bahan baku obat gitu. Kalau secara bahan baku obat untuk obat sintetis ini memang
sudah menjadi rahasia umum ya, di atas 95% ini kita masih impor. Jadi padahal sebetulnya beberapa itu bahan bakunya itu mungkin masih bisa seharusnya kita buat di Indonesia gitu. Tetapi kalau tadi terkait dengan bahan baku herbal, saat ini terus terang memang belum ada data terkait berapa persen kita yang impor, berapa persen yang dari dalam. Tetapi yang kita lihat ini memang concern, kalau kami dari farmasi ini concern adalah terkait dengan bahan baku ini, karena kan kita juga ketika sudah masuk di industrialisasi ini juga harus memenuhi kualitas tadi ya, seperti nyambung dengan yang disampaikan Prof. Gandes, sehingga produk yang untuk meningkatkan kepercayaan bukan hanya dari masyarakat yang sudah biasa menggunakan, tetapi juga bisa untuk merangkul lebih luas lagi, dan juga dari tenaga kesehatan yang lain, kita kan memerlukan kualitas yang terjaga. Nah, ini yang kadang-kadang memang masih agak tricky karena ada banyak faktor yang menyebabkan untuk kemudian bahan baku herbal ini masih yang diproduksi di dalam negeri ini masih banyak yang belum memenuhi standar kualitas tadi, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi ini kualitasnya begitu. Sehingga tadi masih banyak juga beberapa yang import, walaupun sebetulnya di Indonesia juga banyak begitu. Nah, ini yang menjadi concern bersama. Nah, harapannya dengan aktivitas seperti ini, di mana adik-adik mahasiswa diajak berpikir bersama begitu untuk memecahkan masalah, karena ini kan sebetulnya masalah global ya, terkait dengan bahan baku gitu, karena nanti kaitannya juga akan terkait dengan semakin sedikitnya lahan, keperluan di satu tempat, di tempat lain akan berbeda. Nah, kalau bisa kemudian duduk bersama dari masing-masing daerah melihat potensi yang paling besar, misalnya kalau di Indonesia itu di Jawa apa sih potensi paling besarnya untuk herbal, di Papua apa, di Sumatera apa. Nah, pembagian seperti ini kalau kemudian kita bisa duduk bareng, insya Allah tadi ya, kekhawatiran terkait quality dan quantity dari herbal itu bisa diatasi di masing-masing negara, sehingga kemudian kita punya herbal, kalau dari nasional kita punya bahan herbal unggulan. Jadi kayak kalau orang bilang ginseng kan yang diingat kan mesti Korea ya. Kalau bahkan sekarang seperti kalau dulu namanya pasak bumi, tapi sekarang lebih kita kenal dengan tongkat ali justru ya. Dan bukan dari Indonesia lagi, malah dari negara tetangga. Nah, ini yang kita harapkan, beberapa sudah mulai, antara lain temulawak itu sudah mulai, jahe merah itu sudah dalam produksi dalam negeri. Mudah-mudahan itu akan semakin banyak yang menjadi keunggulan di Indonesia. Mungkin dari saya itu, Pak Agung. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Triana. Oke, baik. Semoga bisa menjawab Mas Agung tadi respon dari Bu Gandes dan juga Prof. Triana. Dan selanjutnya monggo rekan-rekan dari media yang lain. Ada yang perlu disampaikan? Monggo, silahkan dari teman-teman rekan media. Selamat siang, Pak Yowi. J, monggo, Mas Arief dari Gatra, J. Ya, mohon izin bertanya untuk mungkin beberapa narasumber bisa menjelaskan tentang pembahasan complementary healthcare ini di masa pandemi ini ya, karena beberapa waktu lalu dari FKK UGM juga pernah menyampaikan soal potensi herbal untuk COVID gitu. Mungkin bisa dielaborasi lagi riset-riset terbaru atau yang mungkin potensial itu untuk dikembangkan. Pak Terun, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, baik, Mas Arief dari Gatra terkait potensi complementary healthcare di masa pandemi. Monggo. Sinten engkang badhe merespon dari Pak Gunadi, Prof. Triana atau Bu Gandes? Prof. Triana mungkin ya. Oke. Tadi Matunun pertanyaannya tadi dari
Mas Arif dari Gatra ya. Tadi terkait dengan potensi ini ya, potensi bahan herbal untuk COVID begitu ya. Tadi pertanyaannya kalau tidak salah, mohon maaf. Betul. Dan mungkin riset-riset dari FKKMK yang yang terbaru mungkin ada perkembangan karena beberapa waktu sudah sampaikan dan belum ada update. Mungkin di Summer Scotch ini akan dibahas atau seperti apa gitu. Oke, mungkin kalau dari FKKMK saya tidak berkompeten untuk menjawab, tetapi nanti kalau secara umum memang untuk pengobatan yang terkait dengan COVID, kalau menggunakan bahan herbal saat ini karena fungsinya jelas sebagai komplement, itu biasanya adalah digunakan untuk antara lain untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya untuk mengatasi beberapa dampak dari gejala COVID itu sendiri, misalnya ya terkait dengan batuk yang ditimbulkan ataupun juga gejala-gejala yang mirip seperti flu itu ya. Nah, atau kemudian juga untuk daya tahan tubuh secara umum. Kalau saat ini memang ada beberapa herbal yang umum sebetulnya yang digunakan, apakah itu jahe merah, kemudian ada juga yang beberapa penelitian terkait sambiloto dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah biasa digunakan dalam berbagai pengobatan herbal untuk mengatasi gangguan-gangguan kesehatan secara umum begitu. Jadi tidak khusus untuk COVID. Kalau saat ini memang seperti itu yang kalau untuk seperti sambiloto memang sudah banyak yang meneliti untuk juga potensinya untuk dikembangkan sebagai untuk mengatasi COVID. Tetapi secara umum menurut saya ini saat ini yang memang sudah banyak digunakan dan sudah terbukti baik itu adalah tadi ya sebagai komplement untuk mengatasi dampak gejala-gejala yang ditemukan dari COVID ini. Mungkin demikian kalau dari saya, Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Prof. Liana. Dr. Gunadi, ada mungkin informasi tambahan, Dok? Mungkin saya sendiri bukan peneliti komplementari, mungkin dari Bu Ova atau Bu Gandes, Yop, silakan. Kalau saya cuma mau menambah saja bahwa dari teman Gatra ya, bahwa kalau nanti yang di Summer Course ini memang tidak difokuskan untuk COVID begitu ya, tetapi memang secara umum. Kalau yang penelitian untuk imunobooster meningkatkan imun tadi, saya yakin teman-teman ada beberapa. Tapi kalau yang terkait misalnya functional food, mungkin Pak Tony akan menambah. Monggo Pak Tony. Ya, Prof. Matur nuwun. Untuk penelitian dalam bidang functional food justru malah memang salah satu yang semakin banyak dilakukan sekarang di era pandemi ini karena kita ketahui ada banyak sekali propolis tadi yang dia memiliki efek immune enhancer, jadi dia membantu memperkuat sistem imun kita ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai seperti itu. Salah satu contohnya misalnya penggunaan probiotik itu yang mulai banyak digunakan sekarang pada pasien-pasien COVID, terutama mereka dengan gejala berat dan sedang itu diberikan rutin probiotik untuk merepopulasi mikrobiota usus yang banyak hilang ketika mendapatkan terapi antibiotik jangka panjang. Jadi dengan memberikan itu ada banyak studi yang sudah menunjukkan itu membantu memperkuat sistem imun dan membantu survival chance-nya menjadi lebih baik pada pasien COVID itu. Tapi selain itu yang locally sourced juga tadi seperti disampaikan di awal bahwa ada banyak produk-produk functional food di Indonesia misalnya yang kita kembangkan untuk menjadi bahan untuk terapi, misalnya dengan penggunaan bubur tempe tadi digunakan pada pasien-pasien diare, juga ada berbahan dasar dari berbagai umbi-umbian yang asli Indonesia, yang lokal bahkan dari Jogja, yang bisa digunakan untuk membantu terapi penyakit yang lain, misalnya untuk membantu memperkuat imunitas dan meningkatkan kadar protein pada pasien dengan kondisi penyakit kronis seperti penyakit hepar, penyakit gagal ginjal, itu diberikan ekstrak protein yang berasal dari berbagai macam ikan, misalnya seperti ikan gabus atau ikan jenis lainnya. Jadi penelitiannya sudah cukup jauh sebenarnya di Indonesia, dan di UGM sendiri di FKKMK ada banyak dosen-dosen yang mengembangkan berbagai macam produk pangan fungsional ini. Di departemen kami salah satunya sekarang yang mengembangkan bahan dari dasar sayur-sayuran, biasanya bisa digunakan untuk membantu meningkatkan asupan zat besi pada pasien-pasien yang mengalami anemia, misalnya kekurangan zat besi. Seperti itu contohnya. Ya,
Baik, terima kasih Pak Tony untuk tambahannya. So maybe I will talk to us to Prof. Kuo. Prof. Kuo, are you still with us? Yeah. Okay. Can you hear my voice? Yes. Yes. One of our media partner would like to know how about the research herbal medicine in pandemic era in Taiwan. Can you give some deep information? How about the condition in Taiwan? You mean the condition of what kind of condition? Can you repeat again? Okay, the use of herbal medicine in the pandemic era in COVID-19. Yes. Oh, you mean the medication, the herbal medication? Yes. For yes. The pandemic, right? Yeah. Yeah. Oh, okay. So currently, we are in the research, we are in the testing of the effectiveness of the medicine, herbal medicine. For in Chinese, we say in Chinese, 冠清 #1 and 冠清 #2. And right now, because the pandemic is being quite a while, so now we have more data from the patient's symptoms and how and also their responses when they're taking the 冠清1号. So currently, they try to further to make the medication, herbal medication, is more aimed to the participants' symptoms. So so far, I think we have very promising data so far in Taiwan about the herbal medications for relieving the symptoms from those who are diagnosed with the pandemic. So, but currently, the mainstream of treatment for the pandemic patient, we're still using the Western medication. It is the mainstream. For the herbal medication, just a complementary option for the patient. It is not widely used for everyone. This is just suggestions. Yeah, thank you so much, Prof. Kuo. Mohon izin, I will translate the answer from Prof. Kuo. Bahwasannya di Taiwan sendiri, Mas Arief, penggunaan herbal medicine itu fokusnya adalah sebagai tata laksana pada gejala yang dialami oleh pasien COVID-19. Dan di Taiwan sendiri pun juga masih menggunakan modern medicine atau pengobatan yang benar-benar istilah mereka adalah Western medicine ketika mereka menangani COVID-19. Jadi herbal medicine digunakan sebagai terapi pelengkap atau terapi tambahan ketika digunakan atau dilakukan sebagai untuk pasien COVID-19. Baik, selanjutnya saya tawarkan kembali kepada teman-teman rekan media. Apakah ada hal yang perlu diklarifikasi kepada narasumber yang hadir pada siang hari ini sebelum nantinya saya tutup? Ya, sepertinya sampun. Dan sebelum saya mungkin dari Bapak Ibu narasumber ada sekilas closing statement untuk pelaksanaan virtual 2021 Virtual Summer Course, Bu Dekan, Prof. Gandes, Prof. Riana, Dr. Gunadi, mungkin, monggo. Ya, terima kasih Mas Yopi dari apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Saya kira sudah jelas bahwa kita berhadapan dengan suatu perubahan yang tidak bisa kita prediksi ya. Jadi adalah kesempatan sekarang ini memberikan bekal yang sebaik-baiknya kepada generasi depan. Jadi para calon profesi ya ke depan untuk bisa memanfaatkan segala sesuatu yang kita miliki, dan jangan lupa dengan kita belajar sesuatu secara medis bukan berarti artinya secara ilmiah ya, bukan berarti kita meninggalkan local wisdom yang tadi disebutkan. Dan saya kira ini satu pembelajaran yang luar biasa. Semoga lancar semuanya dan bermanfaat. Terima kasih. Baik, Prof. Gandes. Saya lebih begini ya, event ini semoga bisa menjadikan anak-anak kita berasal dari berbagai fakultas dan berasal dari berbagai negara ya, dari luar negeri itu banyak banget kali ini ya, dari Malaysia, dari
Belanda, dari Curtin, dari Scotland, dari Jerman, Bangladesh, Nepal gitu ya, Sweden ya, banyak sekali. Nah, saya berharap menjadi pembelajaran yang menyenangkan sekaligus nanti bisa menggugah gitu ya, bahwa salah satu tugas kita di masa kini dan masa depan adalah untuk seoptimal mungkin, sebaik mungkin memanfaatkan apa yang telah menjadi kekayaan kita untuk kebaikan kesehatan masyarakat, baik di nasional maupun mungkin nanti suatu saat internasional. Terima kasih. Ya, baik. Prof. Triana. Terima kasih Mas Yopi. Oke, mungkin untuk closing remarks dari saya juga, saya melihat bahwa acara seperti ini itu sangat positif. Tadi pertama adalah untuk melatih adik-adik mahasiswa begitu ya untuk bekerja sama dalam tim dengan bidang ilmu yang bukan hanya bidang ilmunya sendiri tetapi juga sesama tenaga kesehatan nantinya. Itu satu, jadi akan mengembangkan IPE atau Interprofessional Education. Dan kemudian yang kedua, tadi juga sudah disinggung Prof. Gandes bahwa dengan kegiatan ini akan semakin adik-adik semakin bisa untuk mengembangkan diri bukan hanya nasional tetapi juga internasional, karena ke depan juga nanti hal-hal seperti ini adalah menjadi sesuatu yang tidak terbatas dari negara. Dan kemudian ada suatu hal yang menarik di sini, harapannya dengan begitu ada banyak sekali potensi yang besar dari kekayaan alam dan kearifan lokal, baik di negara kita sendiri maupun di negara lain yang tadi menjadi peserta dari acara ini. Diharapkan ini juga akan menggugah dari adik-adik mahasiswa semuanya untuk bisa kemudian bekerja sama, saling berkolaborasi untuk bisa menghasilkan solusi-solusi dalam permasalahan-permasalahan khususnya terkait dengan kesehatan. Sedemikian dari saya, Mas Yopi. Baik, terima kasih Prof. Tina. Last but not least, Dr. Gunadi. Terima kasih Mas Yopi. Seperti yang disampaikan bahwa ruh dari Samarkos adalah interprofessional healthcare, sehingga adik-adik tenaga kesehatan sudah terbiasa bekerja sama dalam multidisiplin, bahkan transdisiplin. Di luar dari kesehatan juga mulai bisa berinteraksi. Kemudian tentunya kegiatan yang sangat positif ini nantinya harapannya bisa bermanfaat bagi mereka untuk ke depan sebagai tenaga profesional. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen. We have come to the end of press conversation for 2021 virtual summer course. On behalf of the committee, I would like to say thank you to our speakers and guests for today, Bu Dekan, Bu Gandes, Prof. Triana, Pak Gunadi, Bu Aryani, Pak Tony, and also I would like to say thank you so much, Prof. Kuo from TMU for coming, and can't wait to see you virtually today on your lecture sessions. And saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kolega media yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Ada teman-teman dari KM, Kedaulatan Rakyat, ada Jawa Pos, dari RRI Jogja, di TV Suara Merdeka, Seputar Indonesia, Harian Jogja, Gatra, iNews, Bernas, Detik.com, dan juga dari Humas UGM. Saya Yopi Darmawan pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Thank you so much, Prof. For coming. Warahmatullahi. Tenun rekan-rekan media. Tenun semuanya. Bye-bye. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Kuo. Ya, sampai jumpa ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Mohon izin untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Monggo Mas Aryo.